Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Ista'id du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kemudian kita berdoa di awal sebelum pembelajaran, Allah kemudian memberikan kemudahan kita memahami materi yang kemudian akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Kemudian berikutnya juga mudah-mudahan dengan membaca doa kita juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini materi yang kita pelajari adalah apa ini judulnya? Hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan. Jadi pertama nanti kalian tujuannya agar memahami ketentuan haji, zakat, dan wakaf. Yang kedua, menganalisis dalil haji, zakat, dan wakaf. Yang ketiga, tujuannya agar kalian mampu menunjukkan sikap gemar berhaji, Masya Allah, berzakat dan berwakaf ya. Nah, adapun kemudian berikutnya setelah mempelajari materi ini ya terkait dengan haji, zakat, dan wakaf, yang kemudian diharapkan adalah kalian mampu menunjukkan kepedulian sosial sebagai hikmah dari perintah haji, zakat, dan wakaf ya. Nah baik, berikutnya mari kita masuk ke materi. Yang pertama adalah pengertian haji. Apa itu haji? Kata haji berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja atau menuju. Maksudnya adalah sengaja mengunjungi Baitullah, Ka'bah di Mekah untuk melaksanakan ibadah haji kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu secara tertib. Nah, diulangi sekali lagi, maksudnya adalah sengaja mengunjungi Baitullah, Ka'bah di Mekah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu secara tertib ya. Adapun yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari bulan Syawal sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Puncak pelaksanaan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu pada saat dilangsungkannya ibadah wukuf di padang Arafah. Adapun amalan ibadah tertentu yang dimaksud adalah pertama ada tawaf, kedua ada sa'i, yang ketiga ada wukuf, yang keempat ada mabit di Muzdalifah, yang kelima adalah ada melempar jumroh, yang keenam ada mabit di Mina, dan lain-lain ya. Nah, menurut istilah, kalau kita bicara secara istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah dengan niat beribadah pada waktu tertentu dengan syarat-syarat dan dengan cara-cara tertentu pula. Haji juga dapat diartikan menyengajak ke Mekah untuk menunaikan ibadah tawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan menunaikan rangkaian manasik dalam rangka memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridhonya. Nah, itulah pengertian haji ya, bahwa kemudian haji itu kita memang menyengaja datang ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah tertentu. Jadi nggak sembarangan ibadah, ada aturannya dan di waktu tertentu ya. Tidak semua waktu itu bisa dijadikan waktu untuk kita berhaji, tidak, tapi dimulai dari Syawal sampai puncaknya itu 9 Zulhijjah ya, sampai 10 hari terakhir seperti itu. Maaf, 10 hari pertama ya pada bulan Zulhijjah. Baik, berikutnya bagaimana hukum haji?
Ayo. Nah, sebelum daripada itu, nah tugas pertama kalian adalah menyimpulkan apa pengertian haji. Ya. Yang kedua, hukum haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu melaksanakannya. Dari mana hukum wajib itu? Dari Quran surat Ali Imran ayat 97. Nah, mari kita sama-sama bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Nah, silahkan nanti di rumah diulang-ulang terus Quran surat Ali Imran ayat 97-nya. Nanti jangan lupa kemudian dikirimkan voice note-nya ya. Baik, kita bacakan terjemahannya. Artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban bagi manusia terhadap Allah. Nah, disinilah kemudian bagaimana kemudian ibadah haji menjadi wajib, karena Allah sendiri yang memfirmankan ya. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Terjemah Quran surat Ali Imran ayat 97. Nah, kewajiban haji adalah sekali dalam seumur hidup. Jadi walaupun kemudian wajib, tidak seperti sholat ya, yang kemudian wajib setiap waktu, 5 waktu dalam sehari kan. Jadi setelah hari ini sholat beres 5 waktu, besok juga masih wajib 5 ya. Tapi kalau haji itu hanya wajib sekali dalam seumur hidup kita ya. Nah, apabila ada yang melaksanakan haji lebih dari sekali, hukumnya sunnah ya. Kalau tahun ini kita berhaji, tahun depannya berhaji lagi, tahun ini yang wajib, tahun depannya hanya sunnah, seperti itu ya. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagai berikut. Rasulullah SAW berkhutbah pada kami. Beliau berkata, wahai sekalian manusia, telah diwajibkan haji atas kamu sekalian. Lalu Al-Aqra bin Jabis berdiri kemudian berkata, apakah kewajiban haji setiap tahun ya Rasulullah? Nabi SAW kemudian menjawab, sekiranya kukatakan ya, tentulah menjadi wajib. Dan sekiranya diwajibkan, engkau sekalian tidak akan mampu. Ibadah haji itu sekali saja. Siapa yang menambah itu berarti perbuatan sukarela saja. Nah, Masya Allah ya. Berat banget kalau misalnya haji itu jadi wajib setiap tahun. Waduh, kita ini umur udah berapa ya? Bapak 26, berarti harus ya minimal saat balik. Katakan kalau baliknya Bapak usia 16 tahun berarti harus sudah 10 kali haji. Nah, Masya Allah. Nah, Islam itu memudahkan ya, tidak kemudian menyulitkan. Maka haji itu sekali lagi hukumnya adalah wajib ya, wajib tapi hanya sekali dalam seumur hidup. Baik, itu tadi tugas kedua. Jangan lupa kalian bacakan voice note Quran surat Ali Imran ayat 97 ya. Baik, yang berikutnya adalah syarat dan rukun haji. Nah, karena ibadah itu tadi ya, ibadah haji ini adalah ibadah yang punya ketentuan tertentu. Nah, ibadah-ibadah tertentu. Jadi apa saja yang dilakukan dan bagaimana? Ini harus kita tahu syarat dan rukunnya. Syarat haji terbagi dalam 2 bagian, yaitu syarat wajib haji dan syarat sah haji ya. Syarat haji ialah perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi sebelum ibadah haji. Nah, sekali lagi syarat haji ialah perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi sebelum ibadah haji dilaksanakan. Apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi, gugurlah kewajiban haji seseorang. Para ulama fikih sepakat bahwa syarat wajib haji adalah pertama, dia harus Islam. Kedua,
berakal, tidak gila, ya. Ketiga, baligh. Keempat, ada muhrimnya. Yang kelima, mampu dalam segala hal, misalnya dalam hal biaya, kesehatan, keamanan, nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan, ya. Ada 5 syarat wajib haji, ya. Pertama, sekali lagi, Islam, berakal, kemudian baligh, ya. Yang keempat, ada muhrimnya. Yang kelima, mampu dalam segala hal, ya. Baik, berikutnya, sedangkan syarat sah haji adalah Islam, baligh, berakal, merdeka, ya. Akan menjadi sah ibadah hajinya ketika kemudian Islam, baligh, berakal, dan merdeka, ya. Adapun rukun haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dilaksanakan atau dikerjakan sewaktu melaksanakan ibadah haji. Apabila ditinggalkan, ibadah hajinya tidak sah. Adapun rukun haji adalah sebagai berikut. Pertama, ihram. Ya, rukun haji itu ihram. Kedua, wukuf. Ketiga, tawaf. Ya. Keempat, sa'i. Yang kelima, tahallul. Yang keenam, tertib. Tertib itu apa? Tertib itu berarti kemudian berurutan. Ya. Tidak acak-acak, tidak tahallul dulu, kemudian baru sa'i, kemudian tawaf, enggak. Tapi yang pertama ihram dulu. Yang kedua wukuf. Yang ketiga tawaf. Yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, yang keenam tertib. Ngurut, ya. Enggak bisa seperti wudu lah, ya. Wudu itu akan kemudian dinyatakan sah ketika kemudian pertama niat, ya, kemudian tertib tuh. Tidak kemudian kaki dulu, baru kemudian rambut, enggak. Tertib seperti itu, ya. Jadi berurutan tertib itu. Jadi 6 rukunnya tadi, ya. Sekali lagi apa? Pertama itu ihram, yang kedua itu wukuf, yang ketiga itu tawaf, yang keempat itu sa'i, yang kelima itu tahallul, yang keenam tertib. Nah, tugas ketiga kalian, silahkan kalian cari apa itu pengertian ihram, wukuf, tawaf, ya, dan syarat sah, ya. Syarat sah dari tawaf itu sendiri. Yang keempat, apa itu sa'i, ya. Yang kelima, apa itu tahallul. Nah, yang ke tugas kalian itu tadi, ya. Silahkan cari apa pengertian dari 5 rukun dalam ibadah haji. Baik, untuk hari ini cukup dulu. Untuk kemudian ibadah haji ini kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.